warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Nutrestuti dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baik, di sini kita akan membahas tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Yang tentu saja materi ini diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baik, ada dua konten yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pembiayaan, yang kedua manajemen sarana dan prasarana. Konsep pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian pada tahun 2015 pada halaman 293, yang pertama kenaikan harga atau rising price, yang kedua perubahan relatif dalam gaji pengajar atau teacher salaries, yang ketiga yaitu perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri, yang keempat meningkatkan standar pendidikan atau educational standar, yang kelima yaitu meningkatkan usia anak yang meninggalkan sekolah. Lalu manajemen pembiayaan sarana dan prasarana meningkatkan tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi atau higher education. Kemudian landasan hukum pembiayaan pendidikan. Apa saja? Yaitu adanya dasar yuridis, memuat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan. Lalu adanya dasar filosofis, memuat seperti yang telah dikemukakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Sumber keuangan sekolah. Ada beberapa sumber keuangan sekolah seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, pengusaha, orang tua, siswa, kelompok masyarakat, alumni, hingga lain-lainnya. Kategori biaya pendidikan, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri atas peserta didik berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru. Dan biaya tidak langsung meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan. Kemudian adanya pendekatan biaya satuan pendidikan. Pendekatan terdiri dari pendekatan makro yang berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan, dan mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran. Baik, adanya fungsi pembiayaan pendidikan. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Kemudian memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga. Lalu dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, penyimpangan dana dan rencana semula. Adanya manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pikiran secara matang. Rancangan pembelian, penggadaan, rehabilitas, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana yaitu untuk menghindari terjadi kesalahan atau kegagalan, lalu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Manfaatnya yaitu dapat membantu menentukan tujuan, dapat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan, menghilangkan ketidakpastian, dan suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan. Persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Ada beberapa persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Bisa kalian lihat ada 4, yaitu seperti perencanaan pengadaan sarana. Perencanaan harus jelas, berdasarkan atas kesepakatan, dan mengikuti pedoman atau standar. Perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak, yaitu barang bergerak, barang habis pakai, barang tidak habis pakai, lalu barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Pengadaan sarana dan prasarana memiliki cara, yaitu pengadaan start price, lalu pembelian, penyewaan, peminjaman, pendaur ulangan, penukaran, pembuatan sendiri atau penerimaan hibah. Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi menurut Barnawi pada tahun 2015 adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris secara tertib dan teratur menurut ketentuan data dan tata cara yang berlaku. Pemeliharaannya yaitu
melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana selalu dalam keadaan baik, digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana, pembebasan sarana, prasarana, dan bertanggung jawab yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait sarana dan prasarana. Terima kasih banyak. See you next time. Bye-bye.